Kalau kita nyebut sekularisme hari ini, maka pemahaman kita jamak sebagai lawan terhadap agama. Bahwa sekularisme menghilangkan agama dari ruang publik. Sekularisme membenamkan agama pada ruang-ruang privat yang kemudian menjadikan agama tidak lagi bermanfaat secara publik. Tetapi adakah kemudian pemahaman lain tentang sekularisme yang bisa kita anggap bahwa sekularisme justru memberikan ruang paling besar terhadap praktek agama yang lebih hakiki? Pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan persoalan ini. Sejarah sekularisme yang mulai gempar sejak abad ke-15 sebelum Masehi memang menunjukkan ada upaya pemisahan antara agama dan negara. Jadi kalau sebelumnya negara dikontrol oleh agama, maka sejak abad ke-15 dibalik agama yang kemudian dikontrol oleh negara. Perkembangan ini dianggap sebagai perkembangan awal lahirnya sekularisme, sebelum kemudian pemikiran-pemikiran humanisme berkembang di abad ke-17 dan mengganti semangat ajaran keagamaan bahwa kebenaran atau kebaikan-kebaikan tidak lagi perlu bersumber dari nilai-nilai agama. Manusia dengan berangkat pada kajiannya kepada kemanusiaannya bisa memunculkan nilai-nilai kebaikan. Ini salah satu semangat awal dari sekularisme. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya ada banyak pemahaman terhadap sekularisme. Salah satu pemahaman yang paling menarik menurut saya adalah Charles Taylor di dalam bukunya A Secular Age. Menurut Taylor ada 4 pemahaman terhadap sekularisme. Yang pertama, sekularisme dalam arti sekularitas publik, yaitu pemisahan antara agama dengan ruang publik. Jadi kita tidak boleh lagi banyak berbicara agama atau membawa-bawa nama agama di ruang publik. Agama disembunyikan kepada wilayah privat. Orang hanya boleh ngomong agama sebagai kepentingan privat, tetapi tidak di ruang publik. Hal ini memang berangkat dari suatu pengalaman bahwa ketika agama dibiarkan muncul di ruang publik, maka agama dijadikan alat, dijadikan instrumen. Ini terlihat misalnya ketika kontestasi politik, sebagaimana kita pernah mengalaminya di Indonesia, bagaimana agama dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Lalu kemudian yang kedua, sekularitas sosiologis. Sekularitas dalam hal ini adalah bahwa teknologi atau sains sudah menjawab berbagai persoalan-persoalan manusia yang sebelumnya diatributkan kepada agama atau Tuhan. Sederhana misalnya ketika ditemukannya penangkal petir oleh Benjamin Franklin, maka manusia sudah tidak bisa lagi menyebabkan persoalan petir ini adalah batu Tuhan misalnya, tetapi bisa dilihat sebagai fenomena alam yang bisa diatasi dengan penangkal petir. Begitu juga misalnya ketika kita melihat benda jatuh misalnya, yang sebelumnya disebut karena Tuhan menjatuhkannya, maka hari ini kita bisa menjawab karena itu dijatuhkan oleh daya tarik bumi yang disebut sebagai gravitasi. Begitu juga kepada persoalan-persoalan medis. Bahkan hari ini sains begitu sangat optimis melihat bahwa persoalan manusia yang paling hakiki yaitu kematian itu nanti suatu saat bisa diatasi dengan menggunakan perkembangan teknologi. Dengan demikian teknologi menggeser peran Tuhan dari yang sangat sentral menjadi sangat sempit. Inilah satu bentuk sekularitas sosiologis. Kemudian yang ketiga adalah sekularisme teologis. Sekularisme ini melihat bahwa sebetulnya ya Tuhan itu atau agama itu sebetulnya tidak ada. Agama atau Tuhan hanyalah sebatas bentukan manusia yang berangkat dari imajinasinya. Manusia mengalami ketertindasan, manusia mengalami ketidakadilan, manusia mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, dan manusia tidak mampu mengatasi apa yang dialaminya itu, maka kemudian memunculkan satu gagasan besar yang disebut sebagai Tuhan sebagai Maha Penolong. Nah, sekularitas teologis mencoba membongkar ini, bahwa sebetulnya itu tidak ada. Yang disebut agama itu tidak ada, hanya sebatas ketakmampuan manusia. Kemudian yang keempat adalah sekularitas filosofis. Sekularitas ini mencoba berangkat dari gagasan-gagasan filosofis, salah satunya misalnya mencoba mempersoalkan apa yang disebut sebagai metafisika. Metafisika yang sejauh ini dianggap salah satu ruang di mana agama bisa muncul, karena metafisika membicarakan hal-hal di luar yang materi, mengangkat hal-hal yang imaterial. Itu memungkinkan kita membicarakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang misterius, hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi hari ini coba mulai digugat ya, bahwa proposisi yang paling absurd, proposisi yang paling tidak jelas itu adalah proposisi metafisika. Salah satu problemnya adalah tidak bisa diverifikasi. Bagaimana kita memastikan kebenaran dari suatu proposisi metafisik. Ini beberapa argumen atau pandangan baru terhadap apa yang disebut sebagai sekularisme hari ini. Begitu kemudian sekularisme dianggap memisahkan agama dengan ruang publik atau agama dengan negara,
Betulkah hari ini agama sama sekali tidak mempengaruhi ruang publik? Agama sama sekali tidak mempengaruhi negara, paling tidak dalam bentuk legislasinya, dalam bentuk produk-produk undang-undangnya? Saya kira tidak juga. Karena hakikatnya produk legislasi itu lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat. Sementara agama itu adalah salah satu cara hidup manusia yang melahirkan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Karena itu kemudian agama ini bisa saja menyumbangkan satu ajaran tertentu yang kemudian dijadikan produk di dalam legislasi. Karena kita tahu bahwa tesis yang pernah dinyatakan oleh Max Weber bahwa sebetulnya hakikatnya manusia sejak awal itu sudah memiliki keyakinan kepada agama. Ini berbeda dengan apa yang tadi dinyatakan oleh Charles Taylor pada poin sekularitas teologis, bahwa agama sebetulnya tidak ada secara sosiologis, tapi ternyata Max Weber membuktikan sebaliknya, bahwa agama selalu ada di dalam kehidupan manusia. Jadi dengan demikian agama ini menjadi satu nilai di masyarakat yang itu akan diambil dalam suatu pembuatan legislasi di suatu negara. Antara agama dan secular state menjadi isu yang paling menarik sebetulnya, isu yang tetap hangat untuk dibicarakan. Dalam konteks inilah satu karya yang ditulis oleh Ahmed Abdullah An-Naim, murid dari Mahmud Muhammad Toha, salah satu pendiri Republican Brotherhood di Sudan, menulis suatu buku yang sangat menarik, Islam and the Secular State, Negotiating the Future of Sharia. Salah satu karya yang membicarakan bagaimana agama dan negara sekuler. Dalam buku ini An-Naim memberikan definisi yang berbeda soal sekularisme. Jadi sekularisme tidak lagi sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Charles Taylor, melainkan lebih kepada bahwa negara sekuler dalam hal ini adalah negara yang imbang posisinya, tidak berat kepada suatu agama tertentu. Jadi sebagai penengah dari berbagai tradisi-tradisi yang ada atau agama-agama yang ada di dalam negara itu, yang kemudian menyiapkan diri untuk mengambil pada setiap nilai-nilai yang berada pada masyarakat di negara itu untuk dijadikan suatu produk legislasi negara. Kalau berkaitan dengan masyarakat Islam misalnya, maka akan mengambil nilai-nilai syariah yang berada di masyarakat itu untuk kemudian dijadikan produk-produk legislasi dan disepakati bersama, disepakati secara publik. Artinya ruang publik lahir dari agama. Nah, disinilah An-Naim melakukan penelitian di 3 negara, India, Turki, dan Indonesia. 3 negara ini menurut Ahmed An-Naim negara yang sekuler dalam arti itu. Jadi negara yang berada dalam posisi seimbang terhadap agama-agama yang lain. Sehingga kemudian negara ini membentuk produk-produk legislasinya diambil dari apa yang menjadi nilai kebudayaan masyarakatnya. Itu bisa kita lihat, kata An-Naim, Indonesia dari awal merdeka sampai kemudian hari ini terlihat bahwa betapa agama tidak dijadikan satu ajaran negara. Jadi negara tidak berbasis agama sebagaimana misalnya negara khilafah, tetapi negara hadir dalam posisi netral terhadap agama-agama. Karena itu kalau kita memang baca di dalam pidatonya Bung Karno, risalah sidang BPUPKI pada saat merumuskan dasar-dasar negara itu, memang Soekarno tidak menyatakan Indonesia sebagai negara Islam. Kenapa? Salah satunya menurut Soekarno, walaupun Indonesia ini adalah masyarakat mayoritasnya Islam, tetapi harus menjadikan negara pada posisi yang netral. Dan orang-orang Islam punya kesempatan untuk berjuang mengajukan nilai-nilai keislamannya sebagai dasar-dasar negara secara fair di bidang politik. Dalam hal ini mungkin melalui medan-medan legislasi, DPR berarti. Jadi An-Naim melihat proses yang terjadi di Indonesia sebagai satu proses antara negara sekuler dengan masyarakat Islam, sehingga dia membedakan antara masyarakat Islam dan negara sekuler. Artinya bukan ingin memisahkan bahwa agama tidak lagi dibutuhkan oleh negara sekuler dalam pandangan An-Naim, tetapi agama harus berangkat dari bawah. Jadi agama ini obligasi individual, obligasi religius yang tidak bisa dipaksakan kepada individu. Karena sejatinya keyakinan atau agama itu membutuhkan free choice, membutuhkan kebebasan untuk memilih. Jadi ketika kemudian kebebasan memilih ini ditiadakan dengan alasan bahwa negara harus menjadi negara Islam, maka kata Ahmed Abdullah An-Naim ini, agama menjadi tidak otentik. Agama tidak lagi hakiki sebagai satu pilihan hidup manusia.
Jadi perjalanan Islam kemudian yang ada di Indonesia dari sejarah awalnya sampai kemudian praktek bernegara menjadi Republik Indonesia, menurut An-Naim sangat tepat. Karena sudah menjadikan nilai-nilai agama tidak top down, tidak dari atas kemudian dipaksakan kepada penduduknya, tetapi kemudian bottom up, dari bawah lahir sebagai satu nilai, kemudian masuk ke dalam ruang-ruang politik dan digodok di dalam ruang politik menjadi satu legislasi tertentu. Begitu juga yang terjadi di Turki. Turki, kalau kita lihat sejarahnya, pada 1924 pernah mengalami apa yang disebut sebagai sekularisasi besar-besaran ketika Mustafa Kemal Atatürk menguasai negara itu. Agama kemudian dikandangkan ke dalam ruang publik sama sekali. Tetapi kemudian setelah itu terjadi, kata An-Naim, Turki justru mengalami satu proses cara bernegara dan cara beragama yang tepat. Karena kemudian semangat beragama atau nilai-nilai agama tidak mati sebetulnya, sekalipun sekularisme itu muncul. Nah, semangat beragama ini atau nilai-nilai beragama inilah kemudian muncul ke permukaan, masuk ke ruang-ruang politik di Turki, dan menjadilah legislasi yang ada di sana. Jadi dengan demikian, Ahmad An-Naim mencoba membedakan dengan beberapa negara di Timur Tengah yang memang dari awal memberlakukan hukum-hukum agama itu secara top down, baik yang terjadi di Arab Saudi, kemudian di Syria, Irak di zamannya Saddam Hussein, maupun di Mesir ya. Walaupun memang An-Naim tidak menyebut Iran ya. Entah kenapa. Memang Iran memiliki sejarah yang cukup unik setelah berhasil melakukan revolusi Islam pada tahun 1979 misalnya. Dalam konteks sistem negara, memang hari ini Iran memiliki bentuk pemerintahan yang cukup berbeda dengan beberapa negara tetangganya. Salah satu yang paling menarik adalah misalnya adanya wilayatul faqih ya. Salah satu pemimpin di bidang agama yang itu memiliki otoritas cukup besar sebetulnya. Tapi di sisi lain, dalam pemilihan presidennya Iran dilakukan secara demokrasi. Makanya ada yang mengatakan bahwa Iran itu adalah teodemokrasi bentuk pemerintahannya. Tentu saja kajian ini sangat menarik dan butuh ruang atau mungkin para ahli yang bisa membahas lebih jauh soal ini. Mungkin itu pula yang membuat An-Naim tidak menjadikan atau tidak menyebut Iran ini dalam satu kategori apakah negara sekuler atau negara non-sekuler. Gus Dur sempat memberikan komentar terhadap revolusi yang terjadi di Iran di dalam bukunya Islam Kosmopolitan. Gus Dur menilai negatif terhadap revolusi itu. Bagi Gus Dur dianggap sebagai revolusi yang dirampok oleh para mullah. Sama dengan revolusi yang terjadi di Uni Soviet yang kemudian dirampok oleh Lenin menurut Gus Dur. Memang awal-awal revolusi terjadi gejolak yang cukup besar antara para mullah ya. Yang terlihat misalnya perbedaan pendapat antara Ayatullah Khomeini dengan Ayatullah Said Madari. Bagi Khomeini, wilayatul faqih itu dibutuhkan sebagai satu alat untuk memastikan produk-produk politik itu tetap sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi bagi Syariat Madari itu tidak perlu, karena itu akan mengembalikan posisi Iran jatuh kepada penguasaan oleh seseorang yang itu berpotensi diktator juga. Dua perbedaan inilah yang melahirkan cekcok yang cukup besar di internal para mullah. Bahkan Tempo pada 15 September 1979 mencatat bagaimana para pengikut Khomeini dan pengikut Syariat Madari ini saling berkonflik. Hingga akhirnya Syariat Madari mendapat hukuman tahanan rumah. Tetapi ketika Syariat Madari ini sakit, Khomeini mengirim dokter terbaik untuknya. Cekcok inilah yang mungkin ditangkap oleh Gus Dur pada waktu itu. Nah, dengan demikian kita melihat satu hubungan yang sangat erat sebetulnya antara negara sekuler dengan agama itu sendiri. Jadi, agama sebagai suatu keyakinan itu ternyata membutuhkan free choice. Dan free choice itu disediakan oleh negara sekuler. Jadi dengan demikian praktek agama itu dapat dilakukan dengan baik, praktek agama dilakukan dengan hakiki tanpa tekanan, dengan pilihan bebas, itu hanya dapat dilakukan di negara-negara sekuler. Dengan demikian agama dan sekulerisme sebetulnya saling mengandaikan untuk terciptanya tatanan sosial yang mapan.